good morning students. How are you today? Halo, selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian? Sounds good ya, pasti baik-baik ya. Today we will learn about Microsoft Office Excel 2007. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Office 2007. Oke students, jadi Microsoft Office Excel itu adalah salah satu perangkat pengolah angka atau aplikasi spreadsheet lembar kerja. Kegunaan perangkat lunak pengolah angka adalah untuk mengolah data-data yang berupa angka dalam lembar kerja berbentuk tabel. Misalnya daftar pembayaran iuran, daftar pembayaran SPP, daftar gaji karyawan, tabel harga barang, dan lain-lain. Keunggulan Microsoft Office Excel 2007 sebagai perangkat lunak pengolah angka adalah sebagai berikut. Mampu melakukan perhitungan matematika dan logika dalam jumlah yang besar. Dilengkapi dengan berbagai rumus siap pakai, mudah digunakan, mampu menyajikan grafik dari data yang diolah, serta dapat dilengkapi dengan berbagai gambar. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjalankan Microsoft Office Excel 2007. Yang pertama, kalian nyalakan komputernya terlebih dahulu ya. Ini komputernya Miss kan sudah menyala. Kemudian kalian klik tombol Start. Kalian pilih All Program. Kemudian kalian pilih Microsoft Office. Kemudian klik Microsoft Office Excel. Kalau di sini punyanya Miss Microsoft Excel 2010 ya, tapi kalian boleh juga membuka Microsoft Office Excel 2007, 2010 ataupun 2016 dan yang lain sebagainya. Sekarang kita klik satu kali. Nah, maka di sini akan muncul tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel. Oke, students, kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian lembar kerja Microsoft Office Excel 2007. Yang pertama di sini ada papan judul atau title bar. Yang merah ini ya, title bar ya. Ini kan namanya book 1. Book 1. Jadi ini namanya title bar lembar kerja kita itu book 1. Kemudian kita lihat di sini ada papan pemformatan sini atau formatting toolbar. Gunanya dia berisi seperangkat icon untuk memformat objek yang sedang aktif. Kemudian kita lihat di sini ada menu bar. Ini ya yang dinamakan menu bar ya students. Ada file, home, insert, back layout, formula, data, review, and view. Menu bar ini memuat daftar menu utama Microsoft Office Excel. Itu ya students. Kemudian kita lihat di sini ada menu. Di sini menu tab home ya. Nah, di tab home ini, di sini kotak ini, semua ini punyanya menu tab home. Di sini ada clipboard, font, alignment, number, styles, cells, dan editing. Kemudian kita lihat juga di sini formula bar. Nah, ini ya students, di sini itu namanya formula bar atau papan rumus. Papan untuk menampilkan isi sel yang sedang aktif atau sedang dikerjakan. Kemudian kita lihat di sini. Di sini nomor A1. A1 di sini itu namanya sel aktif, yaitu sel di mana kursor atau titik sisip berada. Sel aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Nah, ini kan ada garis tebal hitam ya membentuk bingkai. Jadi ini namanya sel aktif. Diberi alamat dengan abjad kolom dan nomor barisnya. Ini namanya sel aktifnya A1. Kalau di sini berarti B1. Kalau di sini berarti sel aktifnya A2. Oke students, sekarang kita lihat nih, yang Miss Block ini namanya
Baris atau row adalah lajur mendatar pada lembar kerja Microsoft Excel. Baris ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita lihat, ini namanya baris ya. Kalau sekarang seperti ini yang Miss Block, ini namanya kolom. Adalah lajur vertikal pada lembar kerja Microsoft Excel. Kolom ditandai dengan abjad huruf mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini namanya kolom ya, students. Kemudian kita lihat di sini bagian bawah ini. Bagian bawah ini namanya scroll bar. Scroll bar yaitu digunakan untuk menggulung layar secara vertikal dan horizontal. Jadi ini namanya scroll bar. Sama yang sebelah samping sini ya anak-anak. Ini namanya scroll bar. Kemudian ada juga zoom bar. Nih bagian bawah nih. Yang bagian bawah ini namanya zoom bar. Digunakan untuk membesar atau memperkecil tampilan worksheet atau lembar kerja yang muncul di layar. Nih kita kecilkan coba, kan mengecil, sekarang kita perbesar. Nah ini fungsinya zoom bar. Sekarang kita akan mengenal menu-menu pada Microsoft Office Excel 2007 ya students. Di sini ada tadi tab home, isinya itu ada clipboard, font, alignment, number, style, cells, and editing. Pada clipboard itu ada menu cut, copy, format painter, paste. Untuk fungsinya bisa kalian baca pada LKS kalian ya. Kemudian font di sini ada font untuk memilih jenis huruf. Kemudian di sini ada font size untuk mengubah ukuran huruf menjadi besar atau kecil. Kemudian di sini ada fungsi bold untuk menebalkan huruf, italic untuk memberikan efek miring pada huruf. Kemudian ada underline untuk memberikan efek cetak bergaris bawah pada teks. Nah, untuk fungsi yang lainnya ini bisa kalian baca pada LKS ya, di antara font, alignment, number, style, cells, and editing. Kemudian kita masuk pada menu insert. Di sini ada menu insert, berguna untuk menyisipkan objek-objek ke dalam naskah seperti picture, gambar, clip art, seni klip, chart, grafik atau diagram, dan word art, simbol, serta yang lainnya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada pada tab insert, ini ada tabel, illustration, chart, sparklines, filter, links, text, simbol. Jadi kalian bisa menambahkan ini semua ke dalam lembar kerja atau worksheet Microsoft Excel kalian. Nah, kalau kalian ingin menambahkan gambar, tinggal kalian klik picture. Lalu kalian pilih gambar sesuai yang kalian inginkan. Tentunya ini ya, kita klik, kemudian kita pilih insert. Nah, maka pada lembar kerja kita akan muncul gambar tersebut. Kalau ingin kita hapus, tinggal kita klik delete. Nah, begitu ya students. Untuk fungsi dari menu-menu yang ada pada tab insert bisa kalian baca pada LKS kalian halaman 6 ya students. Nah, begitu juga pada pack layout. Tab pack layout ini berisi tombol-tombol untuk mengatur tampilan kertas dari naskah yang sedang dikerjakan, seperti mengatur margin, batas awal dan batas akhir pencetakan kertas. Kemudian orientation, posisi pencetakan kertas, tegak atau mendatar. Kemudian ada juga size yaitu untuk ukuran kertas yang akan digunakan, serta ada kolom, tampilan bentuk kolom dan sebagainya ya students. Di sini jadi ada dalam tab menu pack layout itu ada submenu themes, pack setup, scale to fit, sheet option, and arrange. Di sini themes, ada themes, temanya kalian bisa pilih, color, font,
margin, orientation, size, print area. Nah, itu bisa kalian baca pada LKS kalian ya students. Begitu juga pada tab formula, ini banyak sekali untuk gunanya berisi tombol-tombol untuk mengolah dokumen dengan rumus-rumus atau formula yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi ini ada insert function untuk melakukan fungsi formula, auto sum, melakukan fungsi perhitungan cepat, dan lain-lainnya. Ini bisa kalian baca pada LKS kalian. Sekarang yang kita akan klik pada menu bar data. Ini ada submenunya, ada from access, from web, from other search and filter, data tools, outline. Nah, di sini data ini berisi tombol-tombol untuk pengolahan data seperti menghubungkan dengan file-file database lain, menyaring atau memfilter data, mengurutkan data, sorting, dan sebagainya. Nah, untuk fungsi-fungsinya bisa kalian baca pada LKS halaman 9 ya students. Kemudian kita klik menu review. Di sini ada proving, language, comment, and change. Nah, sama, ini banyak sekali menu-menunya. Review di sini berisi tombol-tombol untuk mereview atau mengkaji ulang naskah. Seperti misalnya mengecek ejaan, mengubah bahasa, translasi bahasa, serta menyematkan komputer dan sebagainya. Gitu ya students. Nah, sekarang yang menu view, menu bar view. Di sini ada submenu workbook views, show, zoom, window, dan sebagainya. Di sini menu-menunya. Nah, menu view ini berisi tombol-tombol untuk mengatur tampilan dari aplikasi, seperti menentukan bentuk tampilan halaman, pengaturan perbesaran atau zoom tampilannya, kemudian membuat makro, mengatur jendela-jendela yang ditampilkan, dan sebagainya. Untuk fungsi-fungsi dari icon-icon menu ini bisa kalian baca pada LKS kalian ya students. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan memahami workbook, worksheet, dan sel, baris, kolom, dan rank. Sebuah file Microsoft Excel itu ibarat sebuah buku besar dinamakan dengan workbook. Pada workbook ini memuat beberapa worksheet atau sheet yang merupakan lembaran-lembaran penyusun workbook. Secara default, jumlah sheet ada 3 yang diberi nama sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Seperti yang Miss tunjuk di bawah ini ya. Ini workbooknya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, seperti halaman-halaman ya students. Kamu juga bisa menambahkan sheet dan mengganti namanya sesuai dengan keinginanmu. Nah, ini kalau kalian mau tambah tinggal tambah di sini. Nah, maka akan menjadi 4 sheet. Kalau mau ubah kita klik kanan rename, lalu kita ketik contohnya data siswa. Nah, maka akan berubah nama sheets-nya, yang tadi sheets 4 sekarang berubah menjadi data siswa. Sebuah sheet pada Microsoft Excel 2007 itu terdiri dari 16.000 lebih kolom dan 1 juta baris. Kolom adalah lajur vertikal yang ditandai dengan huruf A sampai dengan XFD. Jadi ini kolom A ini ya, kolom A, kolom B sampai ke bawah, kemudian kolom C, kolom D, dan seterusnya sampai mentok nanti XFD. Itu disebut heading kolom. Ini namanya heading kolom. Nah, kemudian kalau yang kita seperti ini, yang Miss Block ini nomor 10, ini namanya baris ke-10. Itu ya anak-anak. Jadi kalau Miss klik sel aktif, ini sel aktif ya, ada bingkai hitamnya. Sel aktifnya ini bernama D6. D6 artinya yaitu kolom D baris ke-6.
Untuk penulisannya tidak boleh terbalik ya. Abjad kolomnya dahulu kita tulis D, kita tulis dulu, baru kita ikutin baris 6 nih. Kita tulis di sini baris 6. Nah, itu yang dinamakan sel aktif. Tempat di mana titik kursor berada itu dinamakan sel aktif. Oke, students. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Sebelumnya kan kita sudah belajar tadi tentang bagian-bagian dari perangkat lunak Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan Microsoft Office Excel 2007 seperti membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, memasukkan data, mengatur format dokumen. Agar lebih jelasnya, mari kita belajar bersama. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, kita bisa klik Office button, kemudian New. Kalau pada tampilan Microsoft Office 2007 itu ada Office buttonnya di sini, bukan File tetapi Office button. Nah, kalau di sini Miss tampilannya File, kalian bisa klik File, kemudian kalian pilih New. Nah, kalian pilih New, maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya, students. Kalian kemudian pilih yang blank workbook. Kemudian kalian klik Create atau buat. Nah, maka ini akan membuka tampilan lembar baru ya, students. Tadi kan ini book 1. Sekarang tadi Miss sudah membuat dokumen baru yaitu book 2. Itu tadi cara membuat dokumen baru. Sekarang contohnya Miss ketik dulu ya di sini ya, nama, kelas, no absen. Mana caranya kita akan menyimpan dokumen hasil kerja kita setelah kita selesai? Caranya kita bisa klik file, kemudian kita pilih save. Setelah itu akan muncul tampilan kotak dialog seperti ini ya, students. Ketikkan nama file kalian pada kotak file name. Contohnya di sini daftar siswa. Setelah selesai, kalian klik save. Maka dokumen kita akan tersimpan dan di sini akan berubah nama menjadi daftar siswa di bagian atas ini. Oke, students. Nah, itu tadi cara menyimpan dokumen. Sekarang bagaimana cara menutup dokumen kerja setelah kita selesai? Caranya yaitu kita bisa klik file, kemudian kita pilih exit. Ini bisa juga, atau kalian bisa langsung klik tanda silang pada bagian kanan atas, close. Nah, itu nanti akan menutup lembar kerja kita. Atau kalian bisa juga dengan menekan pada huruf-huruf di keyboard kalian yaitu Ctrl plus W secara bersamaan. Nah, maka akan muncul kotak dialog ini. Maka kalian pilih save. Tadi udah kita save ya. Cancel dulu kita. Itu akan kita tutup dengan tanda silang di atas. Klik don't save. Oke, maka lembar kerja kita akan tertutup. Dan sekarang kita akan belajar cara membuka buku kerja. Buku kerja yang telah disimpan dapat dibuka kembali untuk diperbaiki atau diubah. Cara membuka kembali dokumen yang telah disimpan yaitu kita bisa klik file atau office button, kemudian kalian klik open. Ini ya icon gambar opennya seperti ini ya, students. Kalian klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah menyimpan daftar siswa. Kalian klik satu kali, klik kiri, lalu klik open. Maka akan muncul hasil pekerjaan kita yang telah kita simpan. Ini tadi ya, kita sudah ketik nama, kelas, dan no absen. Atau kalian bisa juga selain dengan ketik
pilih klik file open, kalian bisa juga memencet pada keyboard kalian yaitu Ctrl plus huruf O secara bersamaan. Nah, maka akan sama muncul kotak dialognya. Kalian tinggal pilih file yang ingin kalian buka, lalu open. Itu ya students. Maka akan terbuka hasil pekerjaan kita. Oke students, sekarang kita akan belajar memasukkan data berupa urutan nomor, tanggal, hari, dan sejenisnya. Contoh kalau kalian mau membuat nomor urut 1 sampai 10. Di sini kan Miss pada sel aktif B1 sudah menulis angka 1. Kemudian kita tulis dulu angka 2. Nah, kalian nggak perlu capek-capek nulis sampai angka 10. Kalian bisa lakukan dengan cara seperti berikut. Kalian klik sel aktif B1 dan B2, kalian blok seperti ini. Setelah kalian blok, kalian arahkan kursor kalian ke pojok kanan bawah sehingga tandanya berubah menjadi tanda plus hitam kecil seperti itu ya anak-anak. Kalian klik dan tahan, lalu kalian tarik sampai bawah sesuai nomor yang kalian inginkan. Jika sudah, kalian bisa lepaskan mouse-nya. Nah, maka akan jadi urutan nomor 1 sampai 10 dengan urut tanpa perlu kita mengetiknya satu per satu. You get the point, students? Baik, next selanjutnya kita akan belajar cara memformat kolom dan baris. Yang pertama kita akan belajar menyisipkan kolom dan baris. Kalian bisa simak sambil membuka buku kalian halaman 18 ya students. Untuk menambahkan kolom dan baris, caranya sebagai berikut. Pertama, kalian letakkan kursor pada sel yang akan disisipi. Contohnya setelah nama, ini Miss mau menyisipkan kolom atau baris setelah nama sebelum angka 1. Kita klik. Sudah kita klik yang ingin kita sisipi, kemudian pada tab home, kalian pilih insert. Nih pada cells ini kalian klik insert, kemudian kalian pilih salah satu pilihan berikut. Kan di sini ada insert cells, insert sheet row, atau insert sheet columns. Kalau insert cell kita menambahkan cell, insert sheet row itu untuk menyisipkan baris baru, kemudian insert sheet column itu untuk menyisipkan kolom-kolom. Nah, di sini insert sheet berarti kita menambahkan sheet. Coba ada sheet row yaitu menambahkan baris. Kalau sheet column yaitu kita menambahkan sheet kolom. Sekarang Miss contoh ingin menambahkan insert cell. Kalau yang shift cell right itu berarti kita menambahkan sel di kanannya setelah nama. Contohnya seperti ini. Nah, jadi namanya di sini sebelah kanan. Kalau yang insert shift cell down itu menggeser sel-sel lama ke bawah. Contohnya di sini, contohnya coba. Nah, maka akan ke bawah. Kalau yang ini tadi insert cell yang cell right ini tadi akan membuat menggeser sel-sel yang sebelumnya atau sel lama nama ini menjadi bergeser ke kanan. Nah, maka akan bergeser ke kanan, pindah ke C yang semula di sel B, di kolom B, kemudian pindah ke kolom C. Begitu ya students. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah lebar kolom? Yang pertama, ini kan kolom, ingin contohnya kalau Miss mau ini tambah lebar, yaitu kita letakkan kursor di salah satu batas kolom, misalnya antara kolom B dan C. Nah, kita geser di sini. Nah, kalau sudah kan akan muncul tanda seperti ini ya, panah kanan kiri hitam kecil ini ya students. Kemudian kalian drag atau tahan
klik dan tahan ke kanan. Nah, maka kolom B-nya akan menjadi lebih lebar. Nah, kalau mau mengecilkan juga sama. Kalian taruh kursornya di antara kolom B dan C. Kalau ingin memperkecil kolom B, kalian klik dan drag, kalian klik dan tahan ke kiri untuk memperkecil. Kalau untuk ke kanan itu memperbesar. Nah, yang semula ini widthnya cuma 10,29 piksel, kita tarik ke kanan menjadi 23,14 piksel. Oke, students. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang menu-menu dan icon yang ada pada Microsoft Office Excel 2007 atau 2010 atau 2000 berapa yang lainnya. Selain itu kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Kalian dapat mempelajari materi ini lagi pada buku kalian pada halaman 16 sampai halaman 19. I think it's enough for today. Don't forget to always practice this lesson at your home. Thank you and see you.